Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Muhammad Fajar dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan dari lokal 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 soalan yang ada dalam soalan filsafat. Yang pertama adalah berfilsafat. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu pasti bisa berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat itu muncul dengan adanya rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu, sehingga orang itu berfilsafat akan selalu berpikir terhadap apa yang ingin diketahuinya dan berpikir untuk menjawab rasa ragu-ragu yang muncul dalam dirinya. Sedangkan orang yang berpikir tidak selalu berfilsafat. Hal ini terjadi karena orang yang berpikir tidak selalu mencoba mengerti, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan persoalan-persoalan yang ada secara kritis. Selain itu, orang yang berpikir pada umumnya hanya memikirkan sesuatu yang dia pikirkan dan hanya sebatas angan-angan belaka dan tidak direalisasikan secara aktual. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan berpikir filsafat tidak sama dengan kegiatan berpikir sehari-hari yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Berpikir filsafat memiliki karakteristik tersendiri dan kaidah-kaidah di dalamnya yang harus diikuti sehingga proses berpikir yang dilakukan oleh seorang itu masuk dalam kategori berfilsafat. Radikal, rasional, menyeluruh, koheren, konseptual, bebas, dan bertanggung jawab. Baik, untuk soalan yang kedua adalah jelaskan proses dalam berfilsafat. Yang pertama adalah filsafat berasal dari suatu kebudayaan tentang pewarisan kisah-kisah dalam bentuk dongeng, tahayul yang diceritakan turun-temurun kepada masyarakat pada suatu daerah. Dari kisah-kisah tersebutlah lama-kelamaan berkembang menjadi suatu kepercayaan yang diyakini memiliki kebenaran di dalamnya, yang mendorong masyarakat untuk mencari sesuatu kebenaran yang disebut dari kisah-kisah yang diwariskan. Seperti yang dikatakan orang-orang pada zaman dahulu memiliki banyak dongeng dan tahayul. Namun dari tahayul dan dongeng tersebut dapat dijadikan dasar untuk mencari sebuah pengetahuan semata-mata hanya untuk dicari kebenarannya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kisah, dongeng, tahayul dapat menjadi faktor yang mendorong lahirnya filsafat. Yang kedua adalah berbeda dari makhluk lainnya. Manusia selalu ingin tahu pada fenomena alam apapun itu isinya. Yang dialami manusia selalu bertanya-tanya. Keindahan di malam hari dapat memberikan ketenangan sehingga akan timbul dalam benak manusia untuk berpikir tentang alam, bagaimana sesuatu itu bisa terbentuk dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Misalnya, bagaimana bintang-bintang bisa bersinar di malam hari namun tidak bersinar pada siang hari? Mengapa bulan di malam hari memiliki bentuk yang berbeda dan siapakah yang mengatur semua? Dari sinilah manusia mulai bersahabat untuk mencari kebenaran dan berfilsafat. Yang ketiga adalah angan-angan yang memainkan filsafat juga termasuk dalam proses dalam rapat. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa angan-angan ini termasuk dalam aliran-aliran idealisme yang merupakan suatu aliran filsafat yang menggabungkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita-cita melahirkan suatu angan-angan yang disebut ideal. Jika kita memiliki angan-angan, maka kita akan berpikir bagaimana kita akan mewujudkannya. Pemikiran yang didasari dengan angan-angan lebih menekankan akal sebagai sesuatu yang primer daripada materi, yang artinya belum berpikir lebih mengutamakan akal, berarti sesuatu itu ialah sesuatu yang nyata. Baik, untuk nomor 3, jelaskan berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Apa saja? Yang pertama-tama adalah berpikir filosofis itu berpikir untuk memahami hakikat dan dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Maka pada berpikir filosofis, sang pemikir tidak lagi tergantung pada hasil penelitian ilmiah.
Baik, masuk pada periode filsafat Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pertama adalah Thales, karakteristik pemikiran yaitu pada air. Menurutnya, air ini adalah sumber segalanya dari alam semesta. Yang kedua, ada Anaximandros, murid dari Thales. Karakteristik pemikirannya yaitu pada bumi. Ia filsuf yang menggambarkan peta bumi. Yang ketiga adalah Anaximenes. Karakteristik pemikirannya yaitu pada udara. Bahwa udara adalah sebuah zat yang menyebabkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bermunculan. Yang keempat ada Pythagoras, adalah bapak matematika. Menurutnya hakikat kenyataan terletak pada angka. Yang kelima adalah Herakleitos. Karakteristik pemikirannya yaitu pada api. Menurutnya api dapat merubah apa yang ada di sekitarnya menjadi asap dan abu. Yang keenam adalah Parmenides. Karakteristik pemikirannya yaitu mengenal yang ada, tidak dapat digoyahkan dan tidak dapat disangka, contohnya pada Tuhan. Yang tujuh adalah Xenophanes. Karakteristik pemikirannya yaitu pada ilmu pengetahuan. Kedelapan adalah Zeno. Karakteristik pemikirannya menggunakan ilmu paradoks. Ilmu ini dapat memecahkan masalah dengan teknik logika. Yang kesembilan adalah Demokritos. Karakteristik pemikirannya tentang sebuah atom. Prinsip dasarnya yaitu pada kekosongan. Baik, selanjutnya adalah soalan keempat, penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Dalam buku Filsafat Agama, Titik Temu Akal dengan Wahyu karangan Dr. Haji Hamzah Yakub, dikatakan bahwa objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Disinilah diketahui bahwa sesuatu yang ada atau yang berwujud inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat menurut objeknya. Ada 6 pembagian, yaitu yang pertama ada umum, adalah penyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang kesemuanya mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa, ada umum ini disebut ontologia yang berasal dari kata Yunani onotos yang berarti ada, dan dalam bahasa Arab sering menggunakan ontologia dalam ilmu kainat. Yang kedua ada mutlak. Ada sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga. Adanya tidak berpemualaan dan tidak berpenghabisan, dan harus ada dan harus terus ada, karena adanya dengan pasti. Ia merupakan asal segala sesuatu. Ini disebut Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut Theodicea, dan dalam bahasa Arab Illah atau Allah. Yang ketiga adalah komologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam, dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan adanya mutlak. Kosmologia ini ialah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya adanya itu karena dimungkinkan Allah. Ada tidak mutlak, mungkin ada dan mungkin lenyap sewaktu-waktu pada suatu masa. Yang keempat ada antropologia, yaitu manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya? Apakah kemampuan-kemampuannya? Dan apakah pendorong tindakannya? Semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologia. Yang kelima adalah etika, adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Betapakah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk, serta tingkah laku manusia mana yang membedakannya dengan lain-lain makhluk. Yang keenam adalah logika. Logika adalah filsafat akal budi dan biasanya disebut mantik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Tegasnya tanpa akal budi, maka tidak akan ada penyelidikan.
Oleh karena itu, dipersoalkan apakah manusia mempunyai akal budi dan dapatkah akal budi itu mencari kebenaran. Dengan segala timbul pola soal, apakah kebenaran itu dan sampai di manakah kebenaran yang dapat ditangkap oleh akal budi manusia. Maka penyelidikan akal budi itu disebut filsafat akal budi atau logika. Penyelidikan bahan dan aturan berpikir disebut logika minor. Adapun yang menyelidiki isi berpikir disebut logika mayor. Filsafat akal budi ini disebut epistemologi, dan ada pula yang menyebutnya kritia, sebab akal yang menyelidiki akal. Oke, lanjut pada soalan yang terakhir, yaitu soalan nomor 5. Peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan. Konsep berpikir filsafat adalah cara berpikir yang radikal, universal, konseptual, koheren atau konsisten dan sistematis. Dengan menggunakan kerangka pikir filsafat, individu akan menentukan sikap dan melakukan tindakan secara objektif, efisien, terarah, dan proporsional. Sehingga apapun yang terjadi setelah tindakannya, ia tidak menyesali dan mampu menghadapi segala kemungkinannya. Mungkin sekilas dan secara singkat itu saja yang bisa saya sampaikan dari jawaban saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.